Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi terkait dengan hidrologi ya. Hidrologi mata kuliah semester 2, Departemen Teknik Sipil ITS, yang akan membahas terkait dengan delinasi watershed atau delinasi daerah aliran sungai dengan menggunakan program bantu QGIS. Oke, saya share screen materinya. Oke, jadi pada minggu keempat ini akan coba saya jelaskan bagaimana menggunakan software QGIS yang akan diaplikasikan untuk mengenerate watershed. Jadi pada minggu lalu atau minggu ketiga kita sudah belajar bagaimana caranya untuk melakukan delineasi das atau menentukan batas das ya dari kondisi topografi yang ada dengan cara manual. Nah, dengan berbagai batasan yang ada, maka cara tersebut akan tidak relevan begitu ketika nanti digunakan pada praktek ketika nanti sudah bekerja atau pada konteks lain seperti itu ya. Maka dari itu akan coba saya berikan pembelajaran sederhana ya terkait dengan bagaimana cara melakukan delineasi das atau watershed delineation dengan menggunakan program bantu yaitu QGIS. Tujuan dari pembelajarannya yaitu harapannya nanti mahasiswa dapat memahami ya bagaimana proses dalam melakukan delineasi das. Yang mana kemarin sudah menghitung atau sudah menentukan secara manual. Nah, ini nanti akan coba kita pelajari bersama melakukan delineasi das dengan menggunakan program bantu QGIS. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kondisi topografi ya, yang mana dengan berbagai bentuk medan atau bentuk tapak ya atau topografi yang ada di situ nanti akan memberikan respon yang berbeda ketika terjadi hujan yang menjatuhi area tersebut. Nah, dari kondisi topografi yang ada tersebut dengan adanya hujan yang ada, maka di situ secara alami ya, secara topografik akan membentuk sebuah das yang mana das itu merupakan kumpulan ini ya, sekumpulan daerah tangkapan air ketika air hujan jatuh di situ, sehingga itu nanti menjadi satu kesatuan badan air hingga yang mau dimulai dari anak sungai hingga nanti menjadi sungai sungai yang relatif lebih besar seperti itu. Yang mana sekelilingnya dibatasi oleh sebuah perbukitan atau gunung. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mengetahui bahwasanya garis kontur itu merupakan garis kontur puncak dan juga garis kontur itu merupakan garis kontur lembah. Sehingga kita tahu arah alirannya seperti apa dan pembentukan alirannya hingga menjadi sebuah anak sungai dan menjadi sungai yang lebih besar itu seperti apa. Nah, hari ini ya kita akan lanjutkan dengan materi atau masuk materi pada delinasi das dengan menggunakan program bantu. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya QGIS ini saya sudah sempat sampaikan di kelas bahwa bisa diunduh ya secara bebas atau open source ini di web QGIS download nanti silakan bisa dicari sendiri. Nah, kemudian silakan bisa memilih versi yang 3.40 kalau tidak salah ya nanti bisa dicek sendiri saja. Yang mana untuk melakukan delineasi das secara sederhana ini bisa dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita perlu mempersiapkan data topografi ya. Dalam hal ini kita akan gunakan data DEM atau DEM atau Digital Elevation Models ya. Kemudian kita lakukan reprojection karena data DEM itu bisa saja proyeksinya masih belum tepat. Nah, maka dari itu kita perlu sesuaikan uh, proyeksinya sehingga nanti dia berada pada koordinat sistem yang sesuai. Kemudian kita bisa lakukan filsing ya. Jadi artinya ketika di situ kita berikan hujan ya, nanti kira-kira cekungan airnya seperti apa. Nah, itu nanti akan bisa digunakan sebagai tahapan, sebagai inputan pada proses selanjutnya yaitu untuk melakukan generate stream network ya, atau mengenerate ini, aliran sungainya itu seperti apa. Nah, kemudian dari aliran sungai itu nanti kita bisa melakukan ini ya, kita bisa mengenerate polyline ya. Jadi nanti akan muncul anak-anak sungainya secara dendritis, dendritis itu seperti apa. Nah, kemudian kita bisa set titik lokasi yang mau kita tentukan itu yang mana. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita tahu titik yang akan kita generate itu sebagai titik outletnya,
kita bisa lakukan generate waterset. Jadi artinya dari titik itu nanti hingga ke hulu, itu batasnya atau boundary dari watersetnya itu seperti apa. Nah, kita bisa tetapkan titiknya di situ. Nah, kemudian setelah dilakukan proses tersebut, kita bisa lanjutkan kepada tahapan yaitu yang mana luaran dari proses ini nanti masih berupa data raster ya. Sehingga kita perlu ubah menjadi data vektor atau data berupa line, point, atau polyline seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh tahapannya. Nah, ini sebenarnya nanti saya coba demokan ya di QGIS. Namun ini coba saya berikan pengantar terlebih dahulu sehingga nanti tidak langsung pada simulasi, melainkan mengetahui terlebih dahulu bagaimana dasar ya, dasar teori dari proses ini seperti itu. Nah, jadi inputannya adalah data DEM ya, yang mana bisa diakses melalui portal geospasial ya, Indonesia Geospasial. Di sini nanti silakan bisa di search saja di Google, yaitu download Demnas Data ya, Digital Elevation Model Nasional Data. Nah, dari itu nanti untuk tugas yang akan saya berikan tidak perlu mengunduh sendiri, nanti akan saya unduhkan datanya dan akan saya set proyeksinya sehingga nanti datanya bisa diunduh saja dari folder tugas yang akan saya berikan di MyText Classroom. Nah, kemudian nanti silakan diproses mengikuti apa yang saya sampaikan ini, seperti itu. Nah, kemudian tahapan pertama yaitu nanti kita bisa lakukan filsing ya dengan tahapan seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan kita melakukan generate stream networknya, yaitu untuk kita tahu kira-kira seperti apa nanti jaringan sungai yang terbentuk dari topografi yang ada. Nah, kurang lebih akan diperoleh luaran hasil seperti ini, luaran seperti ini. Nah, dengan stream networknya seperti ini ya. Jadi akan didapati polyline-nya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita set titik outletnya itu yang mau kita tentukan yang mana. Misalkan sebagai contoh saja, pada modul ini saya set pada titik node kuning ini ya, dengan koordinat kurang lebih seperti yang saya kotai juga. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai titik acuan untuk dianalisis kira-kira boundary-nya sampai seluas apa hingga ke hulu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita bisa lakukan generate waterset ya. Dari titik itu kita dapat titiknya, kita masukkan pada pada formulir ini, pada apa? Pada tampilan ini. Kita masukkan pada ini, kemudian kita kita masukkan juga data elevation-nya yaitu menggunakan data field ya, data DEM yang DEM yang sudah kita proses sebelumnya, kita proses field sync by Wang and Liu itu. Nah, dengan metode deterministik dan parameter lainnya bisa di defaultkan saja seperti itu. Nah, sehingga dari proses itu kita peroleh cakupan ya atau daerah tangkapan dari titik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dari contoh yang saya coba kurang lebih akan seperti ini ya. Titik itu. Nah, kemudian dari titik ini setelah kita coba edit tampilannya, nah kita akan peroleh hasil kurang lebih seperti ini ya. Jadi dengan acuan titik tersebut ya kita akan peroleh kurang lebih luas das atau daerah tangkapannya itu seluas ini, seperti itu. Oke. Mungkin kita coba bersama-sama ya di QGIS. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah silakan masuk ke web ini ya, tanahair.indonesia.go.id. Kemudian silakan bagi yang sudah pernah download bisa langsung masukkan akunnya saja. Bagi yang belum pernah bisa melakukan ini ya. Kalau penasaran ini dengan data DM-nya ya, tapi untuk tugas nanti saya berikan datanya saja, tidak perlu di-download seperti itu. Tidak perlu mendownload sendiri maksud saya. Ini coba saya tunjukkan saja. Oke. Nah, di sini ya data ini merupakan data topografi ya. Dia punya resolusi kurang lebih sekitar 8 kali 8 meter. Jadi artinya eh, grid data ini grid paling kecil resolusinya ya 8 kali 8. Jadi artinya kotak ya 8 kali 8 sehingga dia tidak bisa mengcapture misalkan di area atau seluas 8 kali 8 itu tidak tahu di antaranya itu nanti ada apa misalkan di situ ada saluran di artinya salurannya tidak akan terbaca di situ ketika nanti diwakili oleh satu grid itu karena satu gridnya hanya berukuran 8 kali 8 saja. Seperti itu. Misalkan sebagai contoh ya, saya sudah download ya di sekitar Bali sini. Nah, di sini saya sudah download data ini. Nah, kemudian ini tinggal diunduh saja ya kalau misalkan mau unduh ya. Nah, kemudian kita masuk ke QGIS-nya. Silakan dibuka QGIS-nya. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara ini ya.
Jadi silakan tampilan pertamanya nanti akan seperti ini ya. Jadi silakan create new project ya. Jadi silakan ini mungkin bisa disimpan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya buat folder baru ya. Mau QJS week 4 gitu misalkan ya. Saya buat seperti ini. Sorry. Dan ini saya buat seperti ini saja. Disimpan dulu supaya tidak hilang datanya. Nah, langkah pertama adalah kita perlu melakukan untuk impor layer ya. Jadi silakan eh, menuju ke layer, kemudian add layer, kemudian add raster layer. Nah, dari sini silakan memilih data DM yang sudah saya berikan itu. Jadi nanti silakan di-download ya dari Metas Classroom, kemudian silakan diimpor. Nah, ini. Jadi data saya adalah data yang ini misalkan ya. Diklik saja open. Nah, kemudian ya. Nah, ini koordinatnya masih ini. Saya coba ganti saja. Sorry. Oh, sorry ini. Bentar. Saya siapkan dulu datanya. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi tadi ya, saya tadi sempat siapkan datanya. Tadi datanya belum saya siapkan. Jadi tadi kembali lagi ya, kita lanjutkan. Jadi kita bisa menuju ke add layer, kemudian add raster layer. Nah dari sini silakan dipilih data yang sudah saya berikan nanti ya di Climates Classroom ini sebagai contoh saja. Jadi ini adalah demo for demo misalkan ya. Saya buat di sini. Kita add saja. Oke. Nah kita bisa cek di sini ya. Nah artinya data ini adalah data topografi yang akan kita gunakan. Nah, misalkan kita penasaran, kita mau ganti ini, ganti visualisasinya. Coba kita ganti saja. Ini misalkan kita ganti menjadi yang fill sheet misalkan ya, supaya kelihatan. Nah, kelihatan untuk atau beda elevasinya seperti itu. Oke, dari sini ya kita bisa lakukan ini. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita bisa fill sync ya, fill sync ini. Fill sync, kemudian pastikan data DM-nya adalah data DM yang kita impor ini tadi, add layer tadi. Kemudian ini bisa di-unchecklist saja, ya, dua ini di-unchecklist saja. File flow direction dan juga watershed basic-nya di-unchecklist saja. Kemudian di sini bisa di-save to file ya, supaya filenya tidak hilang. Jadi tadi ini kan di sini ya. Nah, di sini silakan bisa di coba ini misalkan kita save saja, kita save saja fill ya, kita nyamakan seperti ini saja, fill saja. Nah, kemudian kita bisa run, klik run. Kita tunggu setelah beberapa menit mungkin. Oke, masih jalan. Oke, jadi proses ini merupakan proses yang digunakan istilahnya adalah untuk ini ya, untuk mendapatkan sync dari topografi yang ada. Jadi topografi yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah diimport ini, kita proses untuk kita isi, kita kita genang istilahnya seperti itu, sehingga nanti bisa membentuk suatu stream seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Jadi kurang lebih tampilan filesinya akan seperti ini. Jadi ini kita bisa matikan saja layernya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ini drainage ini ya. Oh, maaf. Nah, sebelum kita masuk ke ini tadi,
ke mana? Bagian sini tadi ya, ke bagian fill tadi, fill Sing Wong and Liu. Nah, yang kita perlu siapkan adalah di sini. Nah, biasanya kalau baru install QGIS itu belum ada package ini ya, package Saga Next Gen ini ya. Caranya adalah nanti bisa di sini terlebih dahulu di manage and install plugin di sini ya, plugin maksud saya. Nah, jadi klik saja di all sini ya, kemudian klik Saga Next Gen. Nah ini ya. Jadi silakan ini nanti di install ini kan sudah saya install ya. Jadi diinstal, kemudian kalau sudah nanti akan muncul di bagian processing toolbox di sini ya. Jadi processing ini nanti bisa dicek di sini ya, processing toolbox. Ya ini, jangan ini. Nah, ini akan muncul ya di sini ya. Nah, silakan di sini nanti diklik dicari saja Saga. Ya, habis dari Saga, Saga ini tadi, Saga Next Gen ini tadi. Sorry, udah muncul ini. Sebentar, saya coba cek dulu di sini tadi muncul login, oke. Nah, ini ya. Coba saya ulangi lagi, saya install lagi nih mungkin. Ya, sudah bisa muncul di sini. Sini, coba. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, mohon maaf, saya share ulang ya. Sempat ada kendala tadi. Nah, jadi di sini harusnya sudah muncul ya karena sudah pernah saya install ya. Jadi nanti bisa dicari saja Saga. Mungkin butuh loading ya, artinya memang perlu dicek lagi ya. Jadi Saga Next Next Gen ini ya, Next Generation ini. Jadi silakan nanti dicari yang di bagian terrain analysis ya. Terrain analysis itu di bagian sini. Nah, terrain, sorry. Atau mungkin dicari saja ya. Terrain analysis ya, di bagian sini. Terrain analysis. Nanti silakan dibuka pada bagian ini. Fill sync ini tadi ya. Jadi langkahnya seperti yang tadi. Jadi ini silakan diganti data DEM-nya, kemudian ini diacak saja ya, kemudian nanti silakan disimpan ini, kemudian di run. Tadi sudah saya lakukan, silakan nanti bisa disesuaikan saja. Nah, kemudian setelah itu coba dicari drainage ini ya. Drainage kita akan melanjutkan untuk generate ya jaringan sungainya seperti apa atau channel networknya itu seperti apa. Itu kita bisa gunakan di sini. Saga Nextgen juga di Drain Analysis yaitu di channel network and drainage basin ini ya. Sini, nah kemudian ada beberapa parameter yang perlu diisi di sini ya. Jadi yang pertama yaitu tentunya adalah data elevation. Elevationnya kita gunakan data dari field ya, field sync ini ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di sini, nanti bisa sambil dicek saja di modulnya ya. Jadi di field sync-nya ini, sorry, nah ini misalkan diisi di field sync-nya. Kemudian setelah itu threshold-nya yaitu adalah cakupan ya, threshold-nya ini bisa di-default-kan saja supaya tidak berubah-ubah, bisa di-default-kan saja menjadi nilai 5 sama seperti defaultnya QGIS. Kemudian subbase-nya silakan di checklist, kemudian flow direction-nya di checklist saja, ini tidak perlu di unchecklist saja. Kemudian ini juga di unchecklist junction-nya, drainage basin-nya di unchecklist, kemudian drainage basin di sini juga di unchecklist. Jadi cukup baik subbase-nya ini dibiarkan, kemudian channel dan juga Staller order ini karena kita perlu untuk tahu kira-kira nanti channel networknya seperti apa. Nah, kemudian supaya filenya nanti tidak temporary, nah silakan ini bisa disimpan saja. Misalkan ini kita simpan saja di yang tadi. Jadi saya beri nama Staller order misalkan ya.
Oke, kemudian di sini sama, yang channel juga saya simpan ya. Oke. Nah, setelah semuanya oke ya, kita klik run saja. Masih menunggu hasilnya selesai. Oke, apabila seperti ini berarti sudah komplit ya, sudah selesai ya. Kita bisa close saja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, di sini nanti, di bagian sini nanti akan muncul dua layer baru ya, yaitu layer channel dan juga layernya staller order ya. Jadi jaringan sungainya seperti itu. Misalkan ini staller ordernya, ya kurang lebih akan seperti ini ya. Kemudian channelnya, nah ini adalah dendritis dari ini ya, dari pada aliran sungai atau jaringan sungai yang terbentuk dari topografi yang ada seperti itu. Nah, kemudian setelah dapat seperti ini, nah kita harus tentukan titik yang kita jadikan sebagai outlet sehingga nanti kita bisa generate water setnya ke arah hulu itu seluas apa seperti itu. Caranya yaitu dengan cara seperti ini. Jadi misalkan dari semua data jaringan sungai yang ada, ya sini ya, kan ada banyak ya, ada jaringannya di sini, kemudian di sini. Nanti silakan untuk tugas dipilih bebas saja di sembarang lokasi, tapi kalau bisa diposisikan agak di hilir ya, sehingga nanti catchment-nya atau tangkapannya itu dia lebih luas seperti itu. Nah, misalkan di sini ya, saya coba pilih saja di sini. Jadi, tapi diusahakan di garis putih ini ya. Jadi titik putih ini nanti silakan di zoom in saja sampai terus di sini. Nah, setelah di zoom in, yang kemudian titik koordinatnya ini bisa di copy. Ini kita copy saja, kita Ctrl C, kemudian kita go to Notepad ya. Nah ini, nah kita, sorry kita copy ulang lagi. Oke, nah kalau sudah, ini kita keep dulu, datanya kita keep dulu. Nah kemudian untuk melakukan men-generate dashnya, kita bisa tekan di sini Absorb Area ya. Kita menggunakan fitur Absorb Area. Nah, ini Absorb Area. Sama juga dari pluginnya Saga NextGen ya, seperti itu Absorb Area. Kemudian target areanya karena opsional kita kosongi saja. Kemudian target X koordinat yaitu adalah koordinat yang sudah kita simpanin tadi. Jadi yang pertama ini adalah X-nya. Ini ya. Sorry, kepencet ini tadi. Adalah X-nya. Dan diusahakan X dan Y-nya ini berada pada streamnya ya, pada garis putih ya. Soalnya kalau tidak nanti tidak akan bisa tergenerate ya. Alirannya seperti itu. Nah ini kita bisa copy saja di sini. Oke, kalau sudah, kemudian elevation-nya diganti ya dengan ya, fill sync-nya tadi yang sudah dibuat ya. Kemudian metodenya bisa diganti yaitu deterministik 8 saja. Nah, ini yang sederhana ya. Kemudian ini kita bisa simpan supaya tidak temporary filenya. Kita bisa simpan di folder yang sudah dibuat tadi. Misalkan di sini ya. Adalah misalkan raster raster waterset misalkan ya. Oke, kita generate, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah komplit, nah kita bisa close saja. Nah, kurang lebih nanti akan terbentuk seperti ini ya. Jadi kalau kita matikan, nah di sini akan terbentuk seperti ini. Tapi ini masih raster. Nah, raster data sehingga kita perlu ubah menjadi sebuah polyline ya. Jadi kita perlu ubah menjadi default menjadi formatnya vektor seperti itu. Jadi silakan setelah setelah selesai seperti ini, kita klik raster ya, kemudian kita conversion dan kita polygonize. Jadi artinya dari rasternya kita polygonize kan. Jadi raster itu vektor.
Jadi ini default saja. Nah, ini dipastikan ini adalah raster watersetnya ya, file terakhir yang disimpan dari hasil proses sebelumnya. Nah, kemudian di sini silakan bisa disimpan saja. Jadi ini adalah ini ya, vektor waterset, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, ini di defaultkan saja, nggak apa-apa. Di E-nya ya, kita klik run. Nah, kalau sudah kan terbentuk seperti ini. Jadi artinya dari data DEM yang ini tadi ya, kita dengan mengeset ya titik outletnya di sebelah sini, kita akan dapat limit water set kurang lebih seperti ini. Kita bisa amati bahwasanya di sini dibatasi oleh gunung-gunung ya. Nah, seperti itu. Oke, misalkan kita mau buat visualisasinya supaya lebih lebih bagus ya, kita bisa ubah saja misalkan di sini. Kita ubah menjadi sampel di symbology, kemudian fill, kemudian misalkan ini ya, kita buat outline-nya warna hijau misalkan ya. Oke, seperti ini. Nah, ada seperti ini. Ini rasternya kita matikan saja. Nah, atau mungkin supaya lebih kontras kita ganti warnanya biru misalkan ya. Nah, kemudian misalkan kita mau menambahkan ini ya, tampilannya nanti silakan bisa diinstal sendiri plugin Basemap namanya ya. Ini buat visualisasi tambahan saja. Misalkan di sini Google Satellite, saya coba loadkan di sini. Nah, nanti ini saya geser di atas supaya layarnya berada di atas sehingga nanti terlihat. Nah, kurang lebih akan seperti ini bentuknya. Ya, oke. Jadi dari proses yang semula tadi adalah data dem topografi saja, yang mana kita tentukan titiknya dengan tahapan yaitu kita filtering terlebih dahulu, kemudian kita lakukan generate stream networknya. Nah, setelah itu kita set titiknya, nah baru nanti kita bisa lakukan atau kita bisa proses untuk mendelinasi dasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari luas das ini, nah artinya nanti akan digunakan sebagai kebutuhan perencanaan di bidang hidrologi pada ini ya, pada misalkan pada konteks penanggulangan banjir atau pada konteks konservasi sumber daya air dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekian video ini. Jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat ya untuk mengerjakan tugas maupun juga untuk keperluan lain misalkan nanti diperlukan lagi pada mata kuliah di semester depan seperti itu. Jadi silahkan dicoba ya dan dikerjakan tugas yang saya lampirkan di Mates Classroom dan dikumpulkan sesuai dengan timeline yang saya tentukan seperti itu. Oke, sekian video ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.